warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Bagas Sidik, siswa SMK Telkom Bandung. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin dulu alat-alatnya, yaitu tentang fungsi dari alat-alat tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada USB 8622. Ini fungsinya adalah microcontroller utama untuk membaca data dari shift register yang nanti kita buat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada shift registernya. Ini tipe 74HC165 seperti ini, kecil. Lalu di sini ada kabelan UTP, tapi di sini ujungnya sudah saya grogoti. Bukan dong. Di sini sudah saya kupas. Nah, lanjut. Di sini ada resistor. Resistornya dengan 220. Nah, terus di sini ada lampu LED. Di sini sebagai alarm lokal yang saya pakai. Nah, lanjut di sini ada breadboard. Di sini fungsinya untuk merangkai sirkuit secara praktis tanpa soldering gitu. Lalu lanjut di sini yang terakhir ada kabel jumper. Nah, di sini yang aku pakai itu ada 8 dan 2 yang male to male, 8 itu yang male to female. Oke. Nah, paling itu aja alat yang bisa kita pakai pada proyek hari ini. Semoga proyek kali ini dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Nah, oke, jadi sekarang langsung aja untuk langkah-langkah perakitan pada video kali ini. Jadi di sini udah ada breadboardnya saya siapkan. Lalu pada tahap pertama di sini ada IC 74HC165-nya. Nah, di sini aku diletakkannya itu di bagian sebelah kanan bawah kalau jika dari saya. Kenapa di situ? Karena menurut saya di sini tiap kakinya mudah diakses dari kiri dan kanan, teman-teman. Nah, seperti ini untuk peletakan IC-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu adalah memasukkan kabel yang ada di kabelannya, teman-teman. Oke, nah di sini untuk pemasangan pada kabelnya di sini aku memakai 3 kabel. Nah, untuk input dari kabelan di sini aku menyambungkannya untuk kabelan yang pertama itu ke pin 5. Kabelan yang kedua yaitu ke pin 6 dan kabelan yang ketiga yaitu ke pin 7. Nah, hasilnya seperti itu. Jika sudah, maka kita lanjut ke komponen yang ketiga. Di sini untuk yang ketiga yaitu adalah pemasangan resistor, teman-teman. Nah, untuk pemasangan resistor ini yaitu untuk setiap kabelan yang masuk ke IC 74HC165 ini diperlukan dipasangkan resistor 10 kilo ohm kalau yang aku pakai sebagai pull up resistor. Pull up resistor ini berfungsi untuk memastikan bahwa input tetap dalam keadaan logika high atau 1 saat kabel dalam kondisi normal dan tidak melayang. Jika kabelan tiba-tiba putus atau bocor dan juga konslet ke ground, input akan berubah menjadi logika low ataupun 0. Perubahan inilah yang dideteksi oleh Arduino dan mengaktifkan alarm. Nah, sekarang bagaimana sih cara memasang resistor pull up ini di breadboardnya? Yaitu untuk memasangnya, salah satu kaki resistor disambungkan ke input kabelan di IC, sedangkan kaki lainnya disambungkan ke jalur 5 volt pada breadboard. Jadi, setiap kabelan mempunyai resistor masing-masing yang terhubung ke 5 volt. Nah, kenapa sih harus memakai resistor pull up? Karena input IC digital seperti 74HC165 ini tidak boleh dibiarkan mengambang. Kalau dibiarkan tanpa resistor, input bisa menangkap noise dari udara dan sistem bisa mendeteksi sinyal palsu atau error. Jadi, singkatnya yaitu resistor pull up ini menjaga sinyal tetap seimbang dan akurat, hanya berubah kalau kabelnya benar-benar bermasalah. Begitu, teman-teman.
Nah, jika semua resistor sudah terpasang pada breadboard, hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita akan lanjut ke pemasangan yang berikutnya, yaitu adalah pemasangan kabel jumper. Oke, untuk berikutnya kita pasang kabel jumper dari IC 74HC165-nya ke Arduino Uno. Nah, di sini aku pakainya ESP8266, teman-teman, seperti yang tadi. Nah, yang pertama yaitu adalah pin 16 pada IC, kita sambungkan ke jalur 5 volt menggunakan kabel jumper. Ini untuk memberikan tegangan ke shift register. Lalu pin 8 pada IC kita sambungkan ke jalur ground, yaitu untuk menyelesaikan sirkuit listrik. Nah, pin 15 clock inhibit kita sambungkan ke ground juga supaya clock input pada IC tetap aktif. Lalu pin 10 serial input kita sambungkan ke ground karena di proyek ini kita tidak memasukkan data serial dari luar. Nah, selanjutnya untuk koneksi kontrol ke ESP8266 yaitu pin 1 ataupun SH atau LD kita sambungkan ke pin digital D3 pada ESP8266. Pin ini berfungsi untuk mengatur kapan IC membaca semua input. Lalu pin yang kedua ataupun pin 2 yaitu CLK atau clock kita sambungkan ke pin digital D4 ESP8266. Pin ini untuk mengatur pergeseran data serial. Nah, yang terakhir pin 7 yaitu KIH kita sambungkan ke pin digital D2 ESP8266. Pin ini untuk mengirimkan data serial hasil pembacaan ke ESP8266. Oke, untuk selanjutnya itu koneksi input kabelan. Kita sambungkan kabelan ke input IC. Nah, kabelan yang pertama di sini dimasukkan ke pin 5. Kabelan yang kedua dimasukkan ke pin 6. Kabelan yang ketiga dimasukkan ke pin 7. Setiap kabelan ini juga dipasangkan resistor 10 ohm yang tadi sebagai resistor pull up. Oke, sekarang untuk pemasangan alarm. Nah, di sini alarmnya aku menggunakan LED. Di sini kaki panjang LED ataupun anoda dihubungkan ke pin D5 ESP8266 lewat resistor 220 ohm. Kaki pendek ataupun katoda dihubungkan ke ground. Nah, jika kabel jumpernya sudah dipasangkan semua, pastikan mengecek ulang kembali semua kabel sudah terpasang dengan benar. 5 volt dan GND terhubung ke jalur breadboard, jalur kontrol SH atau LD, CLK dan KIH sudah masuk ke ESP8266, kabelan sudah masuk ke input yang sesuai, resistor sudah terpasang untuk pull up, LED pun sudah siap untuk digunakan sebagai alarm. Nah, untuk pada project kali ini berapa kabel jumper sih yang aku pakai untuk pembuatan project kali ini? Nah, di sini untuk yang pertama yaitu kabel jumper yang digunakan dari Arduino ke shift register 74H165. Pada bagian itu aku menggunakan total 6 kabel jumper yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari breadboard ke shift register atau koneksi power langsung. Untuk itu aku menggunakan 2 kabel jumper, tapi yang ini khusus bukan male to female tapi dari male to male, teman-teman. Untuk 2 kabel jumper ini menggunakan male to male karena dari breadboard ke shift register itu biasanya digunakan untuk kabel jumper male to male. Lalu yang terakhir yaitu untuk bagian LED. Nah, untuk LED di sini aku menggunakan satu kabel jumper aja yang disambungkan ke ESP8266. Nah, itu dia semua rangkaian pada project kita pada kali ini. Jika rangkaiannya sudah selesai dibuat, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, di sini untuk penjelasan alur kerja sederhananya, shift register akan menangkap status dari semua kabelan. Selama kabelan terhubung dengan baik, semua input akan terbaca sebagai high.
Jika salah satu kabel terputus, bocor, atau grounding, maka input akan berubah menjadi low. ESP8266 akan mendeteksi perubahan ini dan langsung menyalakan LED sebagai tanda alarm. Dalam kondisi normal, LED mati karena semua kabel dalam keadaan baik. Tapi jika ada salah satu kabelan yang putus atau bocor, LED akan langsung menyala sebagai tanda peringatan. Jadi, rangkaian ini memungkinkan kita memonitor banyak kabelan sekaligus menggunakan sistem sederhana dan memberikan alarm otomatis jika terjadi kerusakan pada salah satu kabel maupun banyak kabel. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.